Halo teman-teman, di sini saya akan mencoba merakit rangkaian timer on delay buat rangkaian kelistrikan di rumah ya. Jadi nanti saya pakai timer TDR timer on delay relay ini dari merek Omron H3Y2. Jadi ada dua kontaktor sebenarnya ini. Dua kontak, dua NO, dua NC di sini. Ada dua kontaktor, makanya H3Y2 ini. Kemudian di sini akan saya coba rangkai dengan beberapa bantuan alat listrik ini ya. Di sini saya pakai 3 MCB. 3 MCB ini anggap saja satu MCB utama di meteran. Yang kedua MCB buat mengamankan relay di timer dan relay di kontaktor. Ya. Satu MCB ini buat mengamankan relay di timer dan kontaktor. Kemudian satu MCB lagi buat mengamankan beban. Dalam hal ini nanti saya akan coba pakai lampu ini ya sebagai beban. Jadi diamankan pakai MCB yang terakhir ini. Jadi MCB-nya sesuai kebutuhan saja. Ini perumpamaan saja. Ini meteran. Ini MCB buat relay dan kontaktor. Ini MCB buat beban. Terserah sih ya. Nanti pengaplikasian di rangkaian listriknya kan bisa beda-beda. Nah di sini rangkaian timer ini pada intinya ini untuk mendelay arus listrik yang mengalir ke rumah ya. Misalkan dari PLN mati, kemudian nyala lagi. Jadi di rumah itu nggak langsung nyala, listriknya nggak langsung nyala, tapi pakai timer. Sesuai setelan mau 5 detik, 10 detik. Di sini untuk H3Y ini sampai 60 detik. Jadi misalkan di setting 10 detik saat PLN mati kemudian nyala lagi, ini timernya akan bekerja 10 detik untuk menyalakan arus listrik di rumah, rangkaian listrik di rumah. Jadi mendelay saja. Setelah itu, setelah arus listrik sudah didistribusikan di rumah, di rangkaian listrik di rumah, nanti timernya akan mati. Jadi ini rangkaiannya dibuat sedemikian rupa sehingga timer ini nggak akan bekerja terus-menerus ya. Timer cuma bekerja di awal. Di awal PLN nyala, kemudian menghidupkan kontaktor, menghidupkan aliran listrik di rumah, kemudian mati lagi. Ini kerjanya sebentar saja ya, sesuai setelan timernya. Kalau 10 detik ya kerjanya 10 detik. Pokoknya ini nggak kerja 24 jam. Kerjanya waktu PLN nyala dari mati, itu saja sih. Cuma yang ini kontaktor ini kerjanya ya 24 jam. Kontaktor ini ya penghubung ke kayak saklar ke aliran listrik di rumah. Ini ada diagram sudah saya bikin sendiri ya. Jadi nanti pada intinya kita hubungkan ini ya MCB utama, MCB meteran, ini MCB buat relay, timer dan kontaktor, ini MCB yang ke beban. Jadi di sini untuk relay timer ini, timer H3Y Omron ini, di sini sudah saya tuliskan sini ya. Jadi terminalnya kontak-kontaknya ini ada 4, 1. Di sini kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kontak ya. 8 kontak. Ini sudah saya namain, silahkan kalian sesuaikan saja ya. Silahkan kalian contoh ini sudah saya namain 4, 1, kontak 4, kontak 1, 8, 5, 12, 9, 14, 13. Dan di sini untuk 14, 13 ini adalah relaynya, koilnya. Koil yang akan mengaktifkan kontak dari timer ini. Kontak ini ada yang NC, ada yang NO. Yang NO itu kontak 12 ke 8 sama 9 ke 5. Yang NO normally open. Kemudian yang NC adalah 12 ke 4, ya 12 ini ya. Nah, ini rangkaiannya, ini soketannya 12 ke 4, 12 ke 4 ini adalah NC. Kemudian 9 ke 5, 9 ke 5 ini adalah NO open, kondisi open ini ya. Dan 9 ke 1, 9 ke 1 ini adalah NC close, normally close. Untuk penggunaan relaynya, timer relaynya ini kita pakai satu saja yang dipakai, yang dimanfaatkan adalah yang NO-nya, salah satu saja. Bisa kalian pakai yang 12 atau bisa kalian pakai yang 9. Kalau pakai yang 12 nanti hubungannya ke 8. Kalau pakai yang 9 nanti hubungannya ke 5. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kontaktornya ini wajib ada NC-nya, ada NO-nya. Minimal NC-nya 1.
itu satu saja, NC-nya satu, normally close-nya satu. Di sini saya kemarin sudah mengubah ya normally close-nya. Ini semula NO semua ini. Kemudian saya oprek, saya ubah ada satu NC-nya. Jadi satu NC nanti dimanfaatkan buat relay dihubungkan ke timernya. Jadi di sini ada L1, L2, L3, NO sesuai ini ya namanya saja ya. Jadi ini ada NO-nya ada 3, NC-nya ada 1. NO-nya nanti ada yang dipakai ke beban, ada yang dipakai untuk mengunci dari koil A2 A1 ini. Ini nanti saya contohkan yang L2 untuk mengunci koil A1 A2, kemudian yang L3 ini, L3 T3 ini akan ke MCB 2, ke MCB kedua ke beban. Oke ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita mulai dari merangkai satu persatu pakai kabel ya. Oke, lanjut kita mulai saja merangkainya. Intinya ini nanti ini anggap saja MCB meteran ya. Jadi arusnya dari sini masuk ke MCB buat relay timer dan relay kontaktor ke sini. Jadi nanti relay timernya ini, coil timernya ini kita ambil dari L1 dan T1. Ini NC-nya ya. L1 T1 masukkan ke coil dari timer, nanti keluaran ini masuk ke L2. Oke, kita rangkai dulu ini ya. Ini ke sini. MCB meteran ke MCB yang ke coil timer. Kemudian keluarannya MCB relay timer dan kontaktor ini keluarannya kita masukkan ke L1 ya, yang kontak NC-nya kita masukkan ke L1 sini. Pokoknya yang NC, kontak NC. Kemudian keluarannya NC ini T1 ya. T1 ini kita masukkan ke coilnya timer. Ini kita masukkan ke 13 ini ya. Ke 13. T1 ke 13. Kemudian yang 14-nya ini ke netral. Ya, ini nanti ke netral ya. Ke netral. Kemudian kita lanjut. Ini sudah nanti timernya akan mengaktifkan. Kita pakai yang 9 saja ya, sebelah sini ya. Kita pakai 9 dan 5. 9 dan 5. Ini dan ini ya, 9 dan 5 ya. Kemudian 9 ini harusnya kita ambil dari MCB buat relay ini ya. Keluarannya ya, bukan sumbernya, bukan in-nya tapi out-nya ya. Kita ambil dari sini ke nomor 9 timer. Oke, seperti ini. Sedangkan keluarannya ini yang nomor 5-nya ini kita masukkan ke A2, coilnya kontaktor. Yang nomor 5 ini ya, kita masukkan ke A2 sini. Dan untuk A1-nya ini, A1-nya kontaktor ini kita pasang ke netral. Jadi netral kita gabungkan ke netral sama ya. Bisa kita gabungkan ya, netralnya timer sama netralnya kontaktor kita gabungkan saja seperti ini. Nanti juga ini netralnya ini kita gabungkan ke lampunya juga. Netral ke netral, sama-sama netral. Oke. Ini rangkaian timer selesai, ini rangkaian timernya selesai ya. Relay timernya ini kita lewatkan L1 T1 yang notabene ini adalah NC ya, biar timernya nanti nggak kerja 24 jam ya. Jadi setelah kontaktor kerja, timernya mati. Makanya dari itu kita pasang ke NC-nya, kontak NC-nya ya. Kemudian nanti kan timernya harusnya mati ya. Kalau timernya mati, coil dari kontaktornya ini kan harusnya mati juga ya. Karena arusnya kan dari relay ini, relay timer ini. Nah, maka dari itu biar koilnya tetap terkunci, ini kita ambilkan arus nanti dari L2T2 ini ya. L2T2 ini nanti L2 ini inputnya, T2 nya ini keluarannya kita pasang ke A2 ini. Biar koil dari kontaktor ini ngunci. Jadi biar gak mati ya, tetap nyala terus kontaktornya. Oke, jadi ini untuk L2 nya arusnya bisa kita jumper dari sini L1 ini.
Oke, seperti ini keluarannya dari T2 ini, kita masukkan ke A2. T2 masuk ke A2 biar koilnya on terus, ngunci kontaktor ini. Kalian yang mau pasang ini sebaiknya harus paham dari kelistrikan AC, cara kerjanya gimana biar nggak salah jumper, nggak asal jumper sana jumper sini. Sekarang kita rangkai yang beban ini ya, bebannya kita ambil dari L3 bisa, dari NO bisa. Oke, sumbernya kita ambilkan langsung dari MCB meteran ya, dari sini langsung ke sini nanti. Oke, kita ambilkan dari mana ya, dari sini ya, ke L3 ya, jadi MCB meteran langsung ke L3. Kemudian T3 nya kita, ini kan nanti ke beban ya, T3 nya kita sambungkan ke MCB beban berarti ya, ke MCB beban. Oke, T3 ke MCB beban dan keluarannya kita sambungkan langsung ke beban, dalam hal ini adalah ke lampu langsung ini. Oke, rangkaiannya sudah selesai ini ya. Oke, sip. Kalian cek dulu sebelum kalian mungkin nyalakan listriknya, kalian cek dulu rangkaiannya kenceng apa enggak, kalian bautnya kenceng apa enggak, silahkan kalian cek lagi ini kendor ini. Oke, setelah kalian rasa sudah kencang semua, sudah pas semua, kita pasang dulu ini relaynya. Relaynya ini pemasangannya nggak bisa kebalik, nggak bakalan bisa kebalik kok, aman saja, nggak usah takut kebalik. Oke, sekarang kita kasih arus ya, berarusnya. Dan untuk netralnya kita gabungkan, ini netralnya ada berapa ini? Ya, ada 3 ya netralnya ini. Kita sambungkan netral lampu. Netral lampu, ini satunya netral coil ini. Satunya netral ke meteran. Kita sambung seperti ini. Ya, oke. Sip. Ini MCB-nya posisi on ya. Yang MCB meteran saya off-kan dulu, nanti saya on-kan. Untuk timernya ini saya setting ke 10 detik. Oke ya. Oke, sudah ada arus listriknya ini ya. Sudah ada arus listriknya. Ya, sudah ada arus listriknya ya. Cuma kan ini belum saya nyalakan. Nah, nanti setelah saya nyalakan ini harusnya timernya kerja. Ini kan 10 detik lampunya belum nyala, selama 10 detik ini belum nyala. Setelah 10 detik baru kontaktor kerja, lampu nyala dan timer mati, harusnya seperti itu. Ini rangkaiannya dibuat sedemikian rupa supaya timernya nggak bekerja terus menerus ya, atau nggak bekerja 24 jam. Oke, kita coba. Timernya nyala ya. Oke, ini lampunya nyala, timernya mati, kontaktornya nyala ya. Timernya mati, nggak ada powernya kan. Ini mati ya, PLN mati, kemudian PLN nyala. Klik. Oke, di sini timer bekerja 10 detik, nyala ya. Kontaktor belum. Nah, oke. Mendelay selama 10 detik, baru listrik di rumah nyala. Oke, seperti ini ya. Ini timernya mati lagi. Oke, kita matikan lagi. Kita setting misalkan 20 detik, misalkan ya, kita tambahin 20 detik. Oke, kita mulai nyalakan. Ini PLN mati, PLN nyala, timer nyala. Delay selama 20 detik. Nanti selama 20 detik akan menyalakan listrik di rumah. Nah, oke. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Jadi rangkaian timer ini cara kerjanya seperti ini. Intinya ini fungsinya buat mendelay listrik di rumah untuk menyala ya, mendelay ya. Jadi PLN nyala itu nggak langsung menyala semua. Itu untuk mengurangi beban
yang ditanggung oleh meteran ya. Biasanya beberapa rumah itu saat PLN mati kemudian nyala, itu dia jeglek, meterannya jeglek, MCB-nya jeglek. Itu karena arus awal, tegangan awal dari PLN dari pusat itu belum stabil ya, makanya jeglek. Nanti kalau setelah nyala semua, satu kampung nyala semua, tegangan kembali normal, baru itu bisa menyalakan listrik di rumah. Jadi seperti itu. Intinya untuk mendelay saja. Silakan kalian coba di rumah rangkaian seperti ini yang mengalami mati atau MCB-nya jeglek saat PLN nyala. Kalian bisa mencoba rangkaian seperti ini pakai timer seperti ini ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan share ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Dadah.